Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat tim penguji dan penilai uji kinerja LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Kaprodi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Ilyas, SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Amal, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPK Daljab batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk 425-001-2742. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Amal dengan uji kinerja pada kelas 4 dengan tema Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pahalukum. Ahlan wa sahlan. Sobahul khair. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih semangat lagi nih kalau kita semuanya berdiri dulu. Bagaimana? Setuju nggak? Oke, kita berdiri dulu. Kita asli. Oke, silakan berdiri dulu. Ya, kita akan mulai. Oke, biar tambah semangat, Pak Ilyas atau Pak Guru mau mendengar bagaimana semangat kalian untuk menyambut pagi hari ini. Coba, Bapak pengen tahu bagaimana? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Ma ngat luar biasa. Coba sekali lagi kita tepuk sekolah kita, tepuk Nurul Amal. Bagaimana coba? Bapak yang dengar. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Applause atau tepuk tangan buat kita semuanya. Siapa yang sudah melakukan ibadah sholat subuh? Luar biasa. Semuanya sudah sholat? Ya. Alhamdulillah. Oke, kalau Bapak mau tanya nih, ya, kelasnya sudah dibersihkan belum? Sudah. Tadi pagi sudah dibersihkan belum? Sudah. Sudah. Karena kebersihan itu sebagian dari apa, anak-anak? Iman. Ada yang tahu bahasa Arabnya enggak? Kebersihan dari sebagian dari iman apa? An-nazafatu minal iman. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah bersama-sama ya kita mengangkat tangan kita, kedua tangan kita ya untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya, dianjurkan ya sebelum kita melakukan segala sesuatu ya kita harus berdoa terlebih dahulu. Sa'id ayabina nafati bikiraati doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang pengetahuan dan mudahkan kepadaku kepahaman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban
wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rizki yang baik dan ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima. Rabbi shrahli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah kekakuan lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ya, oke. Anak-anak, Pak Ilyas mau absen kelas dulu nih, ya. Bapak mau tanya, kira-kira ada nggak yang hari ini tidak masuk karena sakit? Enggak. Atau masuk semuanya? Masuk semuanya? Masuk. Alhamdulillah, berarti hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita lanjut melakukan pembelajaran, mari kita bersama-sama mencintai, lebih semangat ya, dan lebih mencintai negara kita, republik ini, tanah air kita ya, Indonesia, dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia ya. Oke, anak-anak, silakan kita semua berdiri ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, menikmati ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak, silakan. Kira-kira hari ini seneng atau ada yang kesel? Semangat atau lemas? Semangat. Kira-kira siap nggak kita belajar hari ini? Siap. Oke, kalau siap, berarti Pak Ilyas juga makin semangat ya memberikan pembelajaran pada hari ini. Ya, karena ada yang sudah hafal, ya, dan sudah bisa membacanya. Ayo, bareng-bareng kita bertawus. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan
ilaiha wa tarakuka qa'iman qul ma indallahi khairum minallahwi wa minat tijarah wallahu khairul raziqin. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Baik. Pada hari ini kita akan belajar yang namanya fikih atau beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ayo mau tanya. Nih. Apa mau tanya? Sebelum kita masuk materi ini, kira-kira materi sebelumnya kita belajar apa sih? Surat apa? Oh, surat At-Tin. Ada yang tahu nggak surat At-Tin itu artinya apa? Buah. Kira-kira surat tersebut turunnya di kota apa ya? Di kota Oh, di kota Mekah. Oke, sekarang Bapak minta tolong. Atau kira-kira ada yang mau membaca? Oh ya, silakan. Siapa? Afika untuk membaca. Ya, silakan duduk di situ sayang. Iya. Oh, di depan boleh. Ya, biar teman-temannya tahu. Kira-kira A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk materi selanjutnya. Materi kita hari ini ya, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Bapak mau tanya, ayo, ada yang tahu nggak rukun iman itu ada berapa? Rukun iman ada berapa? Ada berapa Khalid? Ada 6. Ya, kira-kira masih hafal nggak urutannya? Masih. Coba, ayo, mari sebutkan rukun-rukun iman yang 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Ternyata kalian mesti ingat, ya. Mungkin kalau dulu kalian belajar atau di rumah TK udah tahu ya, betul nggak? Atau kelas 1 betul mungkin? Nah, jadi beriman kepada Rasul-Rasul Allah, ya, beriman kepada malaikat hari akhir, ya, dan sampai qada dan qadar. Oke, anak-anak, selanjutnya Pak Ilyas mau tanya, ya, kira-kira sudah ada yang tahu jumlah Nabi dan Rasul? Ada yang sudah, yang belum? Nanti kita masuk di pembelajaran, ya. Oke, sekarang kita harus tahu apa sih, ya? Kalian ini ngapain sih sebenarnya? Harus percaya, belajar tentang iman kepada Rasul. Pertama, ya, yaitu setelah disajikan video pembelajaran tentang beriman kepada Rasul, kalian semua atau peserta didik, ini kalian peserta didik, ya, mampu mengenal arti iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan dari guru, ya, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Ya, yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, ya, diskusi ini nanti kita akan berdiskusi berkelompok, mampu membuat karya poster. Waduh, kita akan membuat apa? Hari ini kita akan membuat poster, ya, tentang keteladanan sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh dengan faqonah dengan baik. Oke, ayo, apa itu Rasul? Ya, apa itu iman? Harus tahu dulu iman. Ya, iman itu apa sih? Bisa kita lihat, apa itu iman? Iman kepada Rasul berarti apa? Meyakini
menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Rasul ini bertugas membimbing umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, coba Adifa, apa sih makna iman kepada Rasulullah? Ya. Oke. Itu makna iman. Jadi kalau kita mengikuti atau beriman kepada Rasul, kita akan selamat di mana aja, nak? Di dunia sampai akhirat. Penting nggak kita mengetahui atau beriman kepada Rasul? Penting. Oke. Sekarang kita akan lihat apa itu Rasul. Ya kan? Apa itu Rasul? Apa itu Rasul? Nah, sebelum itu mari kita simak ya. Pak Ilyas akan menampilkan video ya tentang iman kepada Rasul Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengangkat seseorang menjadi Rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki Rasul? Yuk kita pelajari hari ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar, amanah, dapat dipercaya. Fatona, artinya cerdas. Disimak ya, dilihat ya. Tabligh, artinya menyampaikan. Kebalikan dari sifat wajib Rasul yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki Rasul. Yang pertama, ada kizib atau bohong. Ini sifat sebaliknya ini, diperhatikan ya. Perhatikan. Kedua, khianat atau berkhianat. Baladan atau bodoh. Hikman atau menyembunyikan. Nah, sudah tahu tuh ya? Sudah paham. Rasul mempunyai sifat sidik, artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul tidak pernah berbohong atau kizib. Tabligh artinya menyampaikan sesuatu kepada umatnya dan tidak menyembunyikan sedikitpun atau hikmah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Dengar tuh. Fatona artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, para Rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah atau bodoh atau begadang. Sahabat solih, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Iya, kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat-sifat mustahil. Caranya, dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar. Berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Demikian materi tentang sifat-sifat Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ya. Sekarang Pak Ilyas mau bertanya sama kalian. Ya. Ya, di sini kalian sudah menyimak dan melihat belum video tadi? Dimengerti nggak videonya? Paham nggak kira-kira? Jadi ternyata Rasul mempunyai berapa sifat wajib? Coba, boleh sebutkan sifat wajib yang telah dipaparkan tadi, yang telah video Bapak tampilkan. Ananda Aisyah? Sidik, Sidik, amanah, amanah, fatona, fatona,
Tablik. Tabligh, ya, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Coba ulang sekali lagi. Sekali lagi. Apa kira-kira sifat wajib bagi Rasul? Pertama, Sidik. kedua, Amanah. ketiga, Fatonah. keempat, Tablik. tabligh. Itu sifat apa namanya? Wajib. Sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul yang wajib kita teladani, yang wajib kita tiru, yang wajib kita ikuti. Ada nggak sifat kebalikannya? Ada. Ada. Coba Ananda Ruzain. Kira-kira apa aja sifat kebalikannya? Sidik. Lawannya apa? Kizib. Luar biasa nih Ruzain. Sidik lawannya atau kata lain sifat mustahilnya sidik adalah kizib. Kemudian Ananda Raja, kalau sidik itu lawan atau mustahilnya kizib. Kalau Fatonah, yo diingat-ingat. Fatonah hianat. Iya, coba bantu. Fatonah apa? Pintar. Berarti lawannya balada. Coba ulang tadi apa? Kalau fatonah berarti sifat mustahilnya namanya balada. Apa artinya balada? Bodoh. Pintar. Tepuk tangan buat kita semuanya. Luar biasa. Anak Bapak hari ini ternyata semangat sekali, ya. Oke, tadi ada 2 lagi tuh berarti sidik mustahilnya kizib, kemudian fatonah mustahilnya balada. Ananda Bari, ya coba dilihat, ya. Ananda Bari, kalau tabligh mustahilnya apa? Hianat. Nah, belum tepat. Kira-kira apa? Kitman. Luar biasa. Tepuk tangan buat teman kita Fahri. Kemudian satu lagi. Adifa. Ya. Sekarang berarti amanah. Amanah itu sifat wajib Rasul. Kalau sifat mustahilnya apa? Khianat. Ternyata kita semua paham semua. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Oke, di antara kalian, ya, Bapak tanya, sudah sarapan belum? Sudah. Tadi Bapak udah tanya udah sarapan, tapi kok ada yang belum semangat? Ya, coba kita berdiri dulu deh sebentar. Berdiri. Ya. Kepala, pundak, lutut dan kaki. 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 Tadi Bapak sudah menyampaikan, ya. Dan di video tentang sifat-sifatnya. Betul nggak? Ya. Tapi kita harus tahu. Tadi beriman kepada Rasul apa? Rasul sendiri itu siapa? Ya, Rasul adalah seorang utusan atau duta Allah. Wakil Allah yang diberi wahyu. Ingat, Rasul itu yang diberi wahyu. Yang kemudian diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Rasul itu menerima wahyu bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk disampaikan kepada umat. Seperti Nabi kita. Nabi siapa Nabi kita? Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasulullah itu adalah Nabi dan Rasul. Mendapatkan wahyu dan wajib menyampaikan. Nyampein. Ya. Beritanya apa? Sholat. Ya. Beritanya apa? Puasa. Ya, itu Rasul. Punya sifat wajibnya tabligh. Nggak ada yang diumpetin. Ya. Rasul perintahkan sholat. Dari mana? Dari Allah. Melalui siapa? Melalui malaikat jin. Tapi ada loh, utusan Allah, tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan. Untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Hanya buat diri sendiri. Siapa namanya? Nabi. Cek. Tuh, bisa kalian lihat. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Awas nih, nanti Bapak tanya nih, ya. Nabi apa? Tolong dibaca. Tolong dibaca Fahri, ya. Tolong dibaca. Fahri, silakan Fahri membaca. Ya. Silakan Fahri, perbedaan. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Betul. Rasul menerima wahyu untuk disampaikan Siapa kepada ini? umat. Ini beda. Nabi dulu kamu baca. Menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Tidak semua nabi adalah rasul. Oke, kalau Rasul apa? Menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat
Kemudian, semua Rasul adalah Nabi. nah itulah perbedaannya antara Nabi dengan Rasul. Ya, tidak sama. Ya, jadi kalau Nabi itu nerima wahyu untuk dirinya sendiri, tidak untuk disampaikan kepada halayak umum atau kepada umat atau orang yang hidup pada zaman itu. Enggak. Tapi kalau Rasul wajib. Oke, Pak Ilyas akan membagikan kertas. Ya. Ini kertas ya. Pak Ilyas bagikan ke beberapa kelompok. Tapi sebelum itu kita buat kelompok dulu. Kelompok sudah terbuat? Kelompoknya sudah dibuat? Ya. Oke, mana kelompok 1 di sini? Boleh tunjuk tangannya? Oh, kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 2 ini. Kelompok 3 mana? Oh, ini kelompok 3. Ya, kelompok 4? Pak minta kalian membuat poster, ya, membuat poster di sini, ya, membuat poster tentang 4 sifat wajib Rasul. Pertama siapa pertama? Apa pertama sifat wajib Rasul? Sidik. Ah, nih kelompok pertama sidik. Berarti kelompok pertama sidik. Ayo, silakan dibuat, ya, dibuat seindah mungkin, ya. Kemudian kelompok 2 siapa? Apa kelompok 2 sifat Nabi namanya? Amanah. Silakan buat amanah. Kelompok 3, mana kelompok 3? Apa sifat ketiga Rasul? Tabligh. Silakan buat tabligh. Kelompok terakhir apa? Patona. Silakan buat patona. Ayo, buat rame-rame langsung buat semua. Ayo. Diwarnain. Nah. Dibuat, nggak apa-apa. Dicoret, pakai pensil. Dibuat, ya. Buat yang baik, yang bagus, ya, yang rapih, ya. Bersama-sama. Nanti setelah digambar diwarnain, ya. Nanti kalian taruh, kalian masukkan pendapat kalian atau yang sudah kalian lihat di video tadi tentang sifat-sifat Rasul, ya. Sifat Rasul beserta perilakunya sesuai dengan 4 sifat wajib Rasul. Ayo, silakan. Ini tadi apa? Sidik. Ayo diwarnain. Pakai ini. Pakai spidol dulu. Ada spidolnya? Ada. Oke. Mana? Langsung diwarnain. Oke. Langsung tulis apa namanya? Tablik ya, langsung buat tabliknya. Nah. Ini tablik ya? Ayo seperti ini. Selesai semuanya? Alhamdulillah. Oke, kelompok 1. Kelompok sidik ya? Oke, silakan kelompok sidik untuk menuju ke depan semuanya. Kemudian perkenalkan namanya satu persatu serta ketuanya. Nah, ini dari kelompok apa? Kelompok 1. Kelompok 1. Apa kelompok apa? Sifat wajib Rasul yang mana? Sidik. Oh, sidik, ya. Sidik artinya jujur. Sidik artinya? Jujur. Sidik artinya jujur. Kemudian contoh perilaku Rasulullah SAW. Wajibnya itu, sidiknya itu kayak apa itu? Contohnya? Rasulullah selalu berkata jujur. Rasulullah selalu berkata jujur. Ya, terus ada lagi? Oh ya, sifat mustahilnya apa sih? Sidik itu nak? Kizib. Hah? Kizib. Oke, kizib. Oke. Sifat kizib. Oke, kizib artinya apa? Kizib artinya bohong. Baik, kalau begitu terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya yang kedua. Siapa ini? Oh ya, silakan maju. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sifat-sifat Rasul, yaitu amanah. Amanah. Oke, silakan. Amanah itu apa, nak? Artinya dapat dipercaya. Perilaku Rasulullah amanah itu? Dapat dipercaya untuk mengembala domba. Oh, kambing. Contohnya mengembala domba ketika waktu mudanya ya? Luar biasa, ya. Oke, kemudian sifat mustahilnya apa? Khianat ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Ini dulu dong, apa hasilnya? Kita lihat dulu ya. Ini hasil dari kelompok 3 ya. Tadi ini hasil dari kelompok 3. Ya, oke. Luar biasa. Kreatif ya. Tadi Pak Ilyas juga sudah lihat ya. Ini hasil dari kelompok 2 yang sangat kreatif ya. Ya, luar biasa. Ya, sama tadi, mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 juga sama tuh. Ya,
mempunyai kreativitas yang luar biasa. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sifat-sifat Nabi, yaitu tablik. Silakan. Tablik itu apa, Nak? Tablik artinya menyampaikan. Ah. Lawan kata dari tablik adalah kitman, yang artinya menyembunyikan. Ya. Terus? Contohnya, Nabi Muhammad menyampaikan ajaran yang diberikan Allah tanpa ada yang disembunyikan. Betul. Tanpa ada yang sembunyikan. Luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok terakhir, kelompok 4. Sekarang anak-anak silakan. Oh, ya, maaf. Bapak lihat dulu hasilnya. Terima kasih. Bapak lihat. Oke. Gimana hasilnya? Bagus gak? Ternyata 4 kelompok di kelas kita hasilnya bagus semua. Oke. Kami ingin mempresentasikan tentang sifat-sifat Rasul, yaitu fatona. Ya. Fatona artinya cerdas. Ya. Kemudian sifat Musailnya apa, Nak? Hah? Baladah. Sifat Fatona artinya tadi apa? Cerdas. Kemudian sifat Musailnya apa? Bodoh atau baladah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan. Bapak kumpulin ya. Nanti akan kita letakkan di mading depan kelas kita, atau kita letakkan di tembok bicara kita sini ya, di dalam kelas. Sebelum itu Pak Ilyas mau tadi kita lanjutkan ya materi kita, yaitu tentang nama-nama Nabi. Sekarang kita nyanyikan ya, sambil kita bersemangat, sambil kita menghibur diri, kita nyanyikan 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimil anbiya Muhammad al-Mustafa. Sekarang kita lihat, apa sih hikmah kita meneladani Rasulullah? Pertama apa? Meneladani akhlak mulia pada Rasul. Kemudian menambah rasa cinta. Kemudian menjadi bersemangat. Kemudian membentuk pribadi yang jujur. Kemudian memahami bahwa Rasul adalah teladan yang benar. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Pak Ilyas akan memberikan evaluasi dulu. Ya, sebenarnya belajar kita dari tadi ini dimengerti atau tidak? Oke, sekarang Bapak sudah menyiapkan beberapa soal. Ya, paham? Ya, supaya kalian memahami dan mengerti, biar memahami dan mengerti soal evaluasi ini. Ya, oke. Evaluasinya, ya, nih, sip ya, lihat. Oke, sudah dikerjakan, ya, dikerjakan evaluasi yang sudah Pak Ilyas berikan, ya, yang udah Bapak berikan, kerjakan evaluasi yang sudah Bapak buat. Oke, ya, silakan buat. Ayo, diisi dulu, ya, tulis, ya, sifat-sifat tuh yang tadi kan sudah ada, sifat mustahil, sifat wajib Rasul. Ya, kalian isi sifat wajib dan sifat mustahil Rasulnya. Ya, silakan diisi. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah? Oke, sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Oke, baik, dikumpulkan. Ya, silakan. Sini. Ya, dikumpulkan. Ya. Nih. Ya. Kumpulkan, ya, dikumpulkan. Ya, dikumpulkan dengan baik, ya. Dikumpulkan dengan baik dan benar, ya, supaya
dapat hasil yang terbaik. Oke, nanti ada Bapak lihat di sini jawabannya bagus-bagus ini. Karena kita sudah di penghujung pembelajaran, ya. Pak Ilyas akan memberikan kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ya, sekarang Bapak kasih tahu, ya, bahwasanya beriman kepada Rasul adalah rukun iman keempat. Dengan beriman kepada Rasul, kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Bisa dipahami? Jadi iman kepada Rasul itu adalah iman yang keempat. Nah, kemudian kita bisa belajar menjadi pribadi yang baik ketika kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke, anak-anak, setelah kita memahami iman kepada Rasul dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, maka pembelajaran minggu depan, ya, kita akan mempelajari tentang sifat terpuji. Nyambung nggak kira-kira? Nyambung nggak? Nyambung. Dari kita mengetahui sifat wajib Rasul dan Nabi yang ada 4, maka setelah itu kita akan mengamalkan 4 sifat wajib itu, ya, masuk ke dalam perilaku terpuji. Berapa anak-anak? Terpuji. Jadi oleh karena itu kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa, ya, yaitu pembacaan doa kafaratul majlis, ya, yang akan dibawakan atau dibaca oleh Ananda Khalid. Ya, oke. Taib. Nah, Matati biqiraati doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. baik anak-anak, Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Sampai bertemu di minggu depan. Ya, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.